Jebretim, kemarin kita udah ngobrol sama beberapa tim-tim besar nih. Kali ini kita juga bakalan ngobrol sama salah satu personil kayak girl band. Salah satu dari tim besar juga asal Jawa Timur yaitu Persebaya Surabaya. Kita bakal ngobrol banyak bareng sama Pak Yahya Al-Katiri selaku manajemen dari tim Persebaya. Halo Pak, apa kabar? Baik, Dan juga ada Bung Yuke di sana. Halo Bung Yuke, apa kabar? Baik Intan, panggilnya Mas dong, jangan Pak dong. Masih muda ya. Manajer, ini manajernya Persebaya Mas. Akhirnya balik lagi ke Persebaya. Akhirnya balik lagi ya. Gimana Pak perasaannya akhirnya? Mas apa Pak nih? Mas aja. Mas gimana Mas? Perasaannya akhirnya balik lagi ke Persebaya. Ceritanya dulu iya. kenapa bisa balik dulu dari keluar dulu, terus balik lagi kenapa tuh? CLBK. Sebenarnya enggak. Jadi sebenarnya memang kan saya di Persebaya setelah juara itu yang EPA ya. EPA U20 2019 juara, ya betul. Naik ke kemudian saya menjadi asisten manajer di Persebaya, terus kena pandemi waktu itu juga 2020 ya. Dan kondisinya waktu itu juga ada tim dari Jawa Timur juga Persik Kediri. Kondisi lagi penataan. Akhirnya ya saya tertantang juga kan untuk ikut membantu untuk Natal sebelum waktu itu sebelum AAG masuk ya. Saya udah di situ, terus kemudian ya alhamdulillah kemarin finish nggak sampai degradasi. Terus ya teman-teman di Persebaya juga minta balik lagi. Karena perlu regenerasi segera di manajemen di manajer. Tapi kan kemarin boleh dibilang entar aku jadi. Iya nggak apa-apa Bung Yuke. kita berdua. Kemarin kan portfolionya udah bagus tuh. Iya. Masih aja di Persik Kediri di tim seniornya yang sebelumnya dikatakan tim ini bakal degradasi, tiba-tiba masih aja ikut berkontribusi dan sekarang istilahnya tinggal nikmatin buahnya. Kok malah pergi. Malah pergi ya. Ya diapa-apakan kan ya yang pertama juga Surabaya itu kan rumah. Gitu. Persebaya itu rumah. Diapa-apakan juga kita akan harus kembali ke rumah ya. Bodoh kan bapak. Kok bapakku ngalam. Ini omku di Surabaya. Ada omku juga. Jadi aku kalau pulang kampung biasanya kalau nggak ke Malang ke Surabaya gitu. Karena aku tinggal bareng juga sama om tante aku kan gitu. Jadi nggak asing juga nih Persebaya buat aku. Tapi Mas tuh kan jadi Pak terus. Mas, ini kan tadi kemarin kan kalau tahu kan Mas udah ngebawa Persik juga jadi lebih bagus kan. Terus sekarang Persebaya. Nah Persebaya ini kan kemarin finish di peringkat kelima. Kalau menurut Mas sendiri melihat performa Persebaya kemarin itu menganggap Persebaya itu gagal atau enggak sih? Di finish kelima ya. Kalau kita melihatnya mungkin emang udah bagus ya. Cuman mungkin dengan target Persebaya sebelumnya mungkin ada target juara atau dengan skuad yang ada dan kondisi Persebaya sebagai tim besar itu termasuk kegagalan atau enggak kalau menurut Mas? Jadi gini, kalau yang masalah di Persik itu ya semua kerja keras semuanya lah, komponen semuanya yang itu sehingga bisa stay di sana. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau yang masalah Persebaya yang tahun lalu, sebenarnya udah finishnya itu udah sesuai target. Sesuai target memang. Walaupun kemarin itu bisa dinaikkan, tapi ya karena banyaknya halangan terakhir itu, dia finishnya itu udah sesuai target di urutan 5. Memang tahun lalu targetnya ada di urutan 5. Berarti memang ini sesuai sama targetnya. Tapi kalau Bung Yuke sendiri ngelihat Persebaya dengan skuad yang ada, dengan kemarin kan permainan Persebaya bagus banget ya. Sampai orang-orang bilang Persebaya juara tanpa mahkota. Memenangkan hati. Senang sepak bola atraktif. Ya, Bung Yuke, ini kan kita juga lihat kalau Persebaya main itu selalu bagus ya. Selalu bermain bagus. Tapi ingetin bahwa sebetulnya di awal musim itu Persebaya mengkhawatirkan loh. Iya kondisinya. Iya, karena kan Coach Aji ini didominasi pemain-pemain muda yang tentu dia butuh proses untuk bisa menyatukan anak-anak muda ini menjadi sebuah kekuatan unit gitu ya. Kalau individunya bagus, tapi kan untuk menjadi unit kan perlu proses. Nah, kan Bonek sempat nggak sabar itu. Bonek sempat nggak sabar karena startnya tidak mengesankan gitu lihat. Sehingga sempat ada take out ada hashtag Aji out. Iya, sempat ada ya. Iya, jadi di saat momen itu siapa yang kira Persebaya ujungnya sampai peringkat 5? Nggak ada yang kira. Iya, tapi benar sih memang. Itu kan pelajaran juga menurut saya untuk supporter keseluruhan ya, bukan cuma Bonek, tapi seluruh supporter Indonesia harus bersabar gitu. Karena ini kompetisi proses panjang. Jadi kita jangan jadi latah gitu. Bentar-bentar pecat. Mau jadi apa tim yang keluar gonta-ganti pelatih? Dan akhirnya Aji menunjukkan dengan kepercayaan dari manajemen, proses itu dijalani dengan sangat
telaten dan luar biasa endingnya kan. Yang penting kan indah pada ujungnya. Akhirnya Iya, indah. Jangan sampai awalnya bagus, akhirnya nggak bagus gitu kan, iya. itu lebih nggak enak. Nah tapi kalau kita lihat dari prestasi Persebaya, oke, akhirnya masuk target ya 5 Iya. besar. Kan hampir tuh main di Asia akhirnya. Iya. Pemain-pemainnya udah ada dan banyak banget pemain-pemain yang bisa dibilang nama-nama bintang. Kayak kita tahu kan ada Marukawa, ada Bruno, ada Samsul Arif juga, ada Kambuaya juga. Ini tapi kok akhirnya malah lepas semua nih Mas ya. Harusnya kan kalau kita ngelihat dari kemarin Persebaya udah ya padu lah mainnya, di apalagi di akhir-akhir ya Bung Yuke udah makin bagus. Seharusnya sebisa mungkin mereka dipertahankan untuk bisa berkompetisi di musim selanjutnya. Pasti pingin punya target lebih tinggi kan. Ini Idealnya kenapa? kan gitu ya idealnya. Harusnya. Kita mau tahu nih, Ini idealnya. kita mau tahu Iya, nih. iya, Tadi iya. kita ngobrol sama Bung Yuke, ini kenapa kok pada lepas semua nih pemain-pemain bintangnya gitu Mas? Jadi kalau pemain-pemain yang lepas itu ada berbagai macam alasan. Ya Pertama apa nih Mas? kita mencoba berpikir rasional. Jadi semuanya kita tawarin dengan ya berbagai macam lah. Ada alasannya macam-macam lah, waktu itu banyak sekali, mungkin nggak bisa disebutkan di sini, tapi banyak sekali alasannya macam-macam waktu itu melepasnya itu. Dan kita berpikir rasional, Persebaya berpikir rasional, itu yang paling penting. Kata kuncinya adalah Persebaya berpikir rasional. Rasional untuk para pemain. Versi Persebaya. Nah ya, Rasionalnya Persebaya. Rasional versi Persebaya seperti? Ya kita kan yang jelas gimana caranya tim ini juara tanpa harus jor-joran gitu Mas. bukan jor-joran, menghancurkan perusahaan. Oke, jadi ada faktor Ya. apa namanya bisnisnya juga. Bisnisnya. Ya, jadi jangan sampai kita juara harus, tapi jangan sampai menghancurkan perusahaan. Udah itu aja. Oke. Jadi berprestasi memang itu tujuan, tapi tetap keseimbangan di Ya. ekonomiknya itu Iya, harus nggak dijaga. Harus maksa dijaga juga, ya. Jadi mungkin ada masalah juga di finansial artinya. Kalau Persebaya dikatakan masalah di finansial enggak? Enggak. Oh. Karena kalau Persebaya bermasalah di finansial, mungkin sudah Udah banyak tutup pemain yang dari terhutang main. kali ya? Iya, udah banyak utang. Dan Persebaya ini kan terkenal tidak pernah telat gaji. Nah, tuh Iya. yang penting. Kita nggak pernah telat gaji. Sekalipun kita nggak pernah telat gaji, bonus semua lancar. Masalah keuangan semua lancar. Oke. Rumah atau Jadi itu apapun, mungkin yang semua dimaksud itu. rasional itu ya. Rasional. Harus seimbang. Harus Semuanya harus seimbang seimbang. Yang penting juara harus gimana Nah, caranya ini mencapainya. Ini nih Marukawa sama Samsul Arif, Ya. mesin gol Persebaya juga harus keluar. Ini kalau Bung Yuke sendiri nih ngelihat Persebaya tanpa mereka nih gimana Bung Yuke? Iya, pasti ada dimensi yang berbeda ya. Heeh. Pasti ada dimensi yang berbeda, apalagi bukan cuma dua pemain ini, ada Bruno, kemudian Ya. juga ada Rahmat Irianto. Irianto, ada Ricky Kambuaya. Kambuaya juga. Itu kan pemain-pemain utama lah ya di Persebaya musim lalu, pasti dimensinya berubah. Cuman saya kok percaya ya Coach Aji itu pelatih yang punya filosofi dan prinsip sepak bola yang maju, yang tidak mengandalkan pemain-pemain secara individu, tapi secara unit. Itu dia sudah buktikan musim kemarin kan dengan pemain-pemain. Siapa kira Ricky Kambuaya bisa melesat begitu? Iya. Siapa kira Marcelino yang kemarin baru main di EPA U16 tiba-tiba sekarang di timnas senior. Senior, Ya, ya. iya. Itu kan tidak lepas dari racikannya Coach Aji ya. Ini bukan karena ada Mas Yahya di sini, tapi semua orang lihat itu memang filosofi mainnya itu menjadi salah satu fondasi pemain-pemain muda itu muncul kemampuannya. Dan saya optimis karena memang Persebaya ini lebih banyak mengandalkan pemain-pemain muda dan itu bisa terjadi datang dan pergi. Tinggal bagaimana sekarang Coach Aji mendapatkan kualifikasi penggantinya yang tepat. Jangan lihat nama, jangan silau dengan nama. Betul. Kalau saya sih gitu lihatnya Persebaya ya. Persebaya kan nggak lihat dari nama ya, tapi apakah pemain ini fungsinya dan juga kapasitasnya sesuai dengan keinginan pelatih. Justru yang khawatir menurut saya kalau Coach Aji ini yang pergi. Karakter Persebayanya itu bisa hilang ya. Tapi memang betul si Intan dan juga Mas Yahya ini pasti wajar ada kekhawatiran dari supporter terutama ya karena ini yang pergi ini pemain-pemain yang sedang Naik. on form ya. Ya. Dan sedang membawa Persebaya ke level permainan yang membuat kita terkagum-kagum gitu. Kira-kira Coach Aji bisa cepet nggak adaptasi dengan pemain yang baru? Kan gitu pertanyaannya. Iya. Tapi Mas ini kan yang jadi juga kita jadi pertanyaan dan bikin kita semua penasaran nih. Untuk pemain-pemain yang akhirnya lepas kayak tadi nama-nama besar ya tadi juga kita sempat sebutin ya Bung Yuke. Ini tuh harganya berapa sih Mas kalau boleh tahu? Harga apa nih? Ini apakah ini sampai akhirnya kalau kisarannya aja, apakah ini sampai kalau misalnya kita mempertahankan mereka ini membuat keseimbangan Persebaya goyah,
secara finansial ya, secara nanti seterusnya gitu. Karena kan ya pemain yang pada umumnya pemain yang udah bersinar di musim itu pasti akan naik kan Mas kalau misalnya value-nya. Jadi memang kalau kita mau ngomong sebenarnya banyak alasan. Ada yang alasan keluarga, ada yang ini. Kalau yang masalah finansial salah satunya memang angka pemain ini untuk tahun ini nggak sih? Gila-gilaan. Bisa sampai 4 kali lipat, 5 kali lipat dari di tahun ini berikutnya. Di tahun ini. Dari sebelumnya misalnya 25%, sekarang udah 100%. Masalahnya adalah kalau dia balik ke 100%, itu masih oke lah. Kadang-kadang ada yang dari 25, ini udah 100%, ini masih 2 kali lipatnya lagi. Dan ini kan yang kemarin juga kan sempat di sosmed rame, gimana kalau kita ada batasan salary cap dan lain sebagainya. Ya kalau aku ngomong kan kalau di sini percuma kita mau ngomong salary cap kan masih bisa di bawah tangan dan lain sebagainya. Jadi udah memang ini kita tinggal mengikuti gila atau kita berpikir rasional menurut kita. Ini berapa Mas? Di atas 2 miliar ya? Apa itu? Enggak lah, nanti pokoknya adalah udah rata-rata pemainnya udah gila lah pokoknya. Jadi gini maksudnya angkanya itu udah enggak. Ini masih maksudnya itu apakah memang Persebaya tetap punya keinginan untuk mempertahankan mereka sebagai apresiasi juga, sebagai juga keberlanjutan kan? Atau memang pemainnya yang memang sudah nggak mau di Persebaya? Iya, kan ada dua kemungkinan kan. Itu jadi cenderungnya lebih kemana tuh Mas Yahya tuh? Kalau sebenarnya kalau yang anak-anak itu cenderungnya lebih ke kalau kita tahu bahwa mungkin mereka pasang harganya di luar sama di Persebaya itu pasti jauh lebih murah di Persebaya. Cuman untuk memenuhi angka itu, ada yang kita memenuhi angka itu, ada yang nggak bisa gitu ya? Bukan nggak bisa. Kalau ini kita penuhi, maka standar yang lainnya harus naik dong. Ya, mau nggak mau. Kita harus berlaku adil kan di situ satu. Terus kedua, ada pemain yang udah kita kejar sampai deal 3 kali angka itu berubah udah kalau akhirnya itu lepas. Last minute udah akhirnya lepas. Enggak, bahasanya Coach Haji waktu itu dia nggak suka pemain yang pelin plan. Nggak konsisten ya. Kalau udah salaman kan udah selesai maksudnya. Inisialnya kalau apa Mas? Enggak. Tapi itu banyak itu tapi rame. Itu memang dinamika yang terjadi. Jadi bukan cuma masalah uang di sini. Oke, jadi banyak sekali faktor Persebaya ya. bangkrut? Enggak lah, kalau Persebaya bangkrut gaji buktinya sampai terakhir itu nggak ada telat, nggak ada masalah. Tapi musim lalu untung nggak sih Mas? Aku tuh penasaran kalau secara klub itu ada apa maksudnya biasanya musim berakhir tuh biasanya untung apakah ya seimbang aja gitu ya? apa buntung? Mungkin itu direktur operasional itu yang. Tapi logikanya Intan kalau lihat kondisi kemarin yang untung sih untung karena bosnya kaya aja mungkin ya. Kalau secara industri ini nggak ada yang untung. Orang nggak ada penonton. Itu dia sih. Kondisi kemarin yang mudah-mudahan next kan katanya mau ada penonton ya. Mudah-mudahan itu bisa ngembalin industri sepak bola. Karena Intan saya juga tertarik tadi dengan dikatakan Mas Yahya bagaimana sepak bola kita ini harusnya hidup dengan industrinya. Dengan keuangannya dia sendiri. Bukan keuangan kalau di Eropa kan ada financial fair play. Di Indonesia pun juga harusnya seperti itu. Jadi dia hidup dari industrinya bukan dari chip in bosnya. Kalau chip in bosnya ya sebenarnya rugi dong. Iya, jadinya boncos lama-lama kalau bosnya kenapa-napa jadi nggak stabil kan. Kelihatan tampilannya aja mewah, padahal belakangnya bolong-bolong. Jadi ya, nanti takutnya kalau bosnya kenapa-napa juga ikut goyang jadinya kan klubnya. Nah tapi kalau aku itu kayak menarik melihat Persebaya akhirnya banyak merekrut pemain-pemain muda kan. Ini kan Mas Yahya juga udah sempat merasakan juara bareng Persebaya ya di U20 di U20. Ini akhirnya memberikan kesempatan Persebaya kepada tim-tim mudanya karena memang ingin membangun Persebaya dan memperpanjang umur Persebaya. Maksudnya memperpanjang kalau dengan pemain muda artinya panjang dong itu masa kejayaannya, ataukah memang kayak ingin mencoba memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda nih? Jadi gini, naiknya pemain-pemain muda itu bukan tidak terukur, semuanya udah terukur. Semuanya udah terukur. Di Persebaya kami terbiasa dengan terukur. Bahkan Coach Haji pun bilang target pun semuanya terukur semua. Jadi realistis lah ya. Kayak kemarin juga di 5 besar realistis. Gitu. Dan ini pemain-pemain muda kita yang ada di pemain-pemain muda Persebaya yang ada di internal U20 ini udah umurnya untuk naik.
Mereka 20 ketika 20 tahun mereka udah juara ini. Harusnya umur ini 2 sampai 3 tahun kan dia udah Di di senior senior harusnya. udah Senior. bisa ini. Terbukti kan mereka walaupun mereka rata-rata banyak yang membawa tim Liga 3 promosi Liga 2. Terus ada juga yang bermain di Liga 2. Semuanya tampil semua bagus semua. Jadi terus terang Coach Haji pun Mele juga betul-betul banyak talenta di situ. Tinggal Coach Haji pilih sesuai Jadi ini. sempat kemarin tuh yang dari alumnusnya 2019 juara EPA itu ada yang dipinjamkan gitu Mas. Ya mereka mereka rata-rata disebar keluar semua. Memang ada di luar keluar semua. semua. Terus kemarin kan sempat Coach Terus Haji panggil lagi. panggil kan, ya? semua satu tim U18 2019, U18 2021 termasuk alumni yang juara itu. Yang U20 ya. Dan alumni yang juara U20 sebagian udah di tim senior. Udah di Udah tim banyak di senior, senior, iya, ya. iya. Supriya Ada Dises kan ya? ya ada sekitar 6 orang kan udah di senior. Iya. Nah Bung Yuke kan ini banyak sekali juga kan anak binaan Bung Yuke juga kan yang di Persebaya masing-masing muda. Nah ini Bung Yuke melihat Enggak lah. akhirnya banyak pemain muda yang masuk ke senior, termasuk kayak tim Persebaya lah memberikan kesempatan bagi pemain-pemain mudanya. Ini gimana Bung Yuke melihatnya? Ini kan Bung Yuke sempat bahas ya. Iya, Ini iya. seharusnya memang dikelola oleh semua tim yang ada di Indonesia untuk memperpanjang umur tim kan. Iya. Iya, iya. Jadi emang saya lurusin dulu ya, bukan pemain saya. Jadi pemain-pemain yang pernah main Iya di pernah main di liga, saya. iya liganya Bung Yuke maksudnya. Kayak Supriyadi, Iya. terus ada Cobra yang belakangan ini Ya kan. Itu Hernando juga kan? Hernando enggak. Hernando enggak ya? Enggak ikut Dia dari ya? internal Persebaya. Oke. dia. Nah itu memang kita harapkan memang semua klub punya ya, punya youth development yang established lah, yang betul-betul eksis. Maksudnya yang berjenjang, yang dirawat gitu Intan. Dan Persebaya tadi sempat dikatakan oleh Mas Yahya, mereka ternyata alumni yang kemarin mereka juara 2019, U18-nya, U20-nya bahkan sebagian udah di senior dipanggil lagi untuk dilihat lagi. Artinya Iya. kan mereka ini tetap dalam pemantauan. Iya. Itu yang harus juga dilakukan oleh tim-tim Liga Lain 1 ya. seluruhnya. Jadi percaya deh, investasi itu memang awalnya kelihatannya high cost, tapi sebenarnya itu nanti kita memetik buahnya itu wah luar biasa. Beberapa Intan. tahun ke Jadi depan ya. harus sabar gitu loh. Dan itu yang sebenarnya sekarang dilakukan misalnya nih kayak Persis sekarang ya. Bahkan sebelum mereka memastikan Persis Solo ya. Iya, Liga Sebelum mereka naik. memastikan Belum naik, promosi iya. Liga 1, mereka Mereka udah udah ngumpulin siapin, tuh betul. investasinya. Dan sekarang mereka udah ready pemain-pemain youth-nya gitu. Nah, itu yang harusnya dimiliki oleh klub-klub. Semua klub Klub ya. lah ya, Ya semua ini klub. ini juga itu juga nanti kan bermuaranya ke timnas kan pada Iya. akhirnya. Dan itu membuat nafas klub lebih panjang, panjang, dan benar. bisa membatasi jor-joran itu Intan. Untuk menghindari supaya klub itu sehat. Kan Iya. ada juga bos-bos klub ini yang gengsinya tinggi ya, tapi sebenarnya mereka tuh nggak kuat Empot-empotan fondasinya. Iya. juga Fondasi gitu. ekonomi nggak kuat, Iya. kecuali keuangan dia sendiri gitu kan. Nah akhirnya dia beli pemain-pemain mahal, pemain senior yang akhirnya yang peredaran di kompetisi Liga 1 pemainnya itu terus. Iya. Yang karena dia nggak berani nih promosikan ini. Sebenarnya Coach Aji dengan Persebayanya ini sudah memperlihatkan kepada semua stakeholder kalau lu berani promosiin main muda, ini Iya, ini hasilnya Ya loh. hasilnya. bisa gitu kan, bisa benar juga itu. akhirnya. Yang penting kepercayaan dulu kalau Ya. mereka yang dikasih menit bermain juga ini percuma gitu kan. Iya, iya. Tapi ini kalau aku melihat kan banyak banget nih tadi pemain-pemain yang udah keluar. Kita jadinya tuh kayak harus bener-bener Persebaya harus merombak. Nah tapi kalau evaluasi sendiri bagi Mas Yahya sendiri melihat evaluasi Persebaya itu bagian mana aja Mas, yang lini mana yang paling jadi sorotan utama? Paling Jadi krusial gini, lah ya. jadi gini, terus terang ya. Kalau kita ngomong rombak total juga enggak. Karena di kiper Tetap. tetap. Ya. Stopper tetap. Center back tetap, cuman ganti asing. Ya, yang pemain asing ganti. Bek kanan masih ada Koko Hari. Itu masih Masih ada tetap. nama-nama yang masih akhirnya ada, stay ya. masih ini terus bek kiri kita hilang 2 tapi dalam waktu dekat juga anaknya nggak kalah. Berarti udah ada tuh ganti bek kiri tuh ya, udah ada tuh cluenya. Terus tuh. terang udah ada bek kiri, terus kemudian gelandang masih ada Alwi Hidayat Marcel masih utuh. Mungkin tinggal tambah asing. Terus kemudian di wing masih Sama. Akbar bisa kan, Mas? Akbar, Supriyadi masih ada semua di situ. Iya, iya, iya. Cuman tinggal kita lihat asingnya aja. Dan kami yakin bahwa insya Allah tidak akan jauh berbeda tim ini dengan musim lalu. Oh, itu tadi sempat disebut asingnya ya disebut di media ada Iya pemain iya dari ada Jepang. Iya, ada iya. dari Jepang yang akan gantiin Taisei Marukawa. Aku lupa lagi Siapa namanya. namanya? Siapa? Yoyo apa bro? Sho Yamamoto. Aduh. Itu benar nggak tuh? Kita nggak bisa omongkan di sini karena Ini orangnya ya?
Masih Oke terikat nih. kontrak, sekali lagi dia masih terikat kontrak dengan klubnya. Tapi udah ada obrolan? Ya nggak tahu, pokoknya dia masih terikat kontrak. Yang jelas pemain asing sebenarnya bukan cuma pemain asing, pemain lokal kita udah lengkap. Oh, Mungkin kita yang paling cepet 30 pemain lokal udah siap. Terus kayak kenapa diem-diem kok aja diem-diem gitu ya, aja, nggak ada. Penasaran. Iya. Saya juga- Kayak nggak ada pergerakan. Ya. Tapi Iya. Nah padahal ini yang baru diumumin ya? ini yang udah diumumin. Yang udah diumumin. Zain Nuri, Leo itu- Lelis, Andre Octaviansa. Itu mas, maksudnya yang ini kok yang sudah diumumin ada, tapi yang disimpan juga ada. Kenapa tuh? Mas. Dijaga Mungkin supaya ini, nggak ketahuan nggak pergerakannya. tahu aku. Media kan ini kan kita ada tim media juga, kita hormati tim media. Ya, dia bergerak. Oke, dia punya mereka. tim media Dia sendiri. di tim soalnya. media Iya. sendiri. Oh mereka yang berhak untuk Ya, mengumumkan. kita udah yang jelas sudah. Jadi Udah lengkap, teman-teman ya Jadi teman-teman udah full? supporter sebenarnya udah full, tinggal tambal-tambal aja, mungkin kurang. Oh ini mungkin lebih ini. Aku boleh kasih tahu nggak sih satu aja deh, yang satu yang aku tanya ya, yang terdekat lah, mungkin yang dekat juga dengan kita nih, Brilian bukan sih mas? Dia nggak sih mas? Aku dengar dia udah mau kesini nih. Iya dilihat aja lah. Dilihat Iya aja kan Bung nanti. Yuke, aku denger tuh. Brilian kan memberikan keputusan, bahasanya kan di media dia akan memberikan keputusan setelah Turnamen event ini. GC, Turnamen kan? ini. Ya, bener ya. Oke. Youth International. Kan ini hari terakhir mas, jadi mungkin boleh lah diumumin di jebretnya dia ini duluan. ada pertanyaan juga nih, Mas Saya ada di Jakarta dalam rangka apa ini? Iya, mungkin akan tanda tangan kontrak Iya, dengan iya, Brilian ya. Enggak. Abis ini ke JIS nggak? Enggak ya? Di Jakarta ini ada beberapa sih, terus Tuh. terang yang masih di. Ada beberapa. Ada berapa kan? Oh, ada ngambil pemain Persija Jakarta. Aduh, nanti dilihat di official lah, di media official semua ada. Oh, di media official dulu. Oke. Ini kan bikin kita jadi penasaran karena diam-diam ya Bung Yuke ya. Dan Kalau Persebaya kan nih istilahnya hot property lah untuk Iya. isunya gitu kan, karena Iya. orang pengen kejar kan, ini pada kemana hilang banyak, kok yang datang kok kayaknya seret amat gitu ya. iya dikiranya dia belum lihat nanti yang selanjutnya yang diumumin. Jadi sebenarnya tim ini bukan cuma disiapin tahun ini, tapi disiapin sampai 3 tahun ke depan. Oh, jangka panjang. Oh, berarti kontraknya semua jangka panjang. Rata-rata sebagian besar udah Oh, banyak sebagian besar jangka panjang. udah banyak yang jangka panjang. Oh, terus yang anak-anak Targetnya muda apa ini nih, Mas? Untuk tahun musim ini? Target Musim kemarin ini. kan 5 besar. Kalau musim ini, kalau kita bicara semua tim itu pasti juara. Oh, Target kan pasti juara. Targetnya masih juara ya. Target pasti Maunya. juara. Ya semoga lah. Yang paling penting adalah hasil maksimal. Hasil maksimal. Hasil maksimal. Tapi kami akan kejar juara yang jelas. Wih, Kami akan kejar juara dengan Akan materi kejar juara. seperti ini. Wah, berarti ini bisa dianalisis. Cuman ya kalau Oke. target timnya memang 3 besar lolos ke Asia. Asia, Tiga lolos besar. Asia, urutan 2 mungkin, urutan 3 atau urutan 2 itu. Oke. Tapi kalau semua tim ya pasti targetnya aimnya mah tetap juara iya, ya. juara. Iya. Bu Yuke ini berarti kalau targetnya udah juara nih, udah sampai masuk Asia, berarti pemain-pemainnya sisanya bagus-bagus nih nanti nih Bu Yuke nih. Saya juga nggak Yang jelas Kita tinggal pemain- tunggu kaget aja namanya. Pemain Persebaya yang jelas rata-rata umur tahun ini 21 tahun setengah. Wih, Muda semua ya. lebih muda ya. Muda-muda semua ya. 21 tahun setengah. Luar biasa. Jangan-jangan ini Epa naik ke senior ini. Iya. Bisa jadi seperti itu. Emang semua. Coba Jepretin boleh tebak di kolom komentar siapa menurut kalian yang bakalan Atau kalian main. usulin tuh siapa aja yang perlu diambil ya Oh kan. iya, udah masih bisa kan? Masih bisa kan kalau ada usul? Insya Allah udah lengkap kok. Oh ya udah, wow, udah lengkap Berarti kita tinggal tunggu. tebak siapa itu Tinggal kan? tebak Iya. siapa. Kalau tebakan aku tadi satu. Mungkin Jepretin punya tebakan lainnya. Nah, Mas ini kan tadi dengan kontrak jangka panjang. Katanya pemain-pemain muda ini juga dikontrak jangka panjang ya. Ada 4 Iya. tahun ya? 3 sampai 4 tahun. 3 sampai 4 tahun. Ya. Jadi kalau cuman pendek rugi ya, Iya, udah ini kan ngebina. Kayak untuk Marcelino itu, Mas, Marcelino terus si Rido gitu. Secara gini, jadi di Persebaya kontraknya memang panjang, tapi kalau mereka mau keluar negeri, ini kita ada Oh, ada klausul escape. klausul ya? khususnya juga. Oh, sama kayak seperti ketika si Arhan yang di PSIS Iya, iya, pergi iya. ya. Nah, tapi kok sekarang tuh Bung Yuke dan Mas Yaya juga kalau tim-tim itu sekarang emang ngasih kontrak panjang kayak nggak banyak yang ngasih kontrak panjang kan, semusim putus itu kenapa ya gara-garanya? Karena Indonesia penuh Iya, ketidakpastian. betul.
Benar Jadi itu untuk jawaban. planning budgetnya juga penuh dengan Seperti itu. mengira-ngira gitu Iya kan, sih, ya. daripada ntar dia ujungnya boncos, karena kan selalu kan tradisinya sepak bola Indonesia atau kalendernya PSSI kan tidak menentu. Apalagi tambah lagi case corona ini sangat tidak menentu, kan akhirnya membuat tim-tim itu pragmatis. Daripada dia investasi panjang tapi nggak pasti, yang pasti-pasti aja, akhirnya diambil yang pendek-pendek. Yang kedua, tuntutan prestasi itu melebihi dari apa ya, logika gitu loh. Akhirnya Ini mereka tuntutan berani dari supporter juga iya, ya. pasti Juga, ya. lah. Akhirnya mereka berani boncos-boncosan gitu demi glamor yang menurut saya justru kamuflase gitu loh. Habis itu mereka kan ada juga klub yang awalnya kayak misalnya dulu Kalteng Putra ya, Iya. nggak Oh, juara, taunya nggak bisa bayar gaji Nggak bisa apa. bayar gaji. Iya. Kayak Oh itu gitu. yang menghindari hal-hal kayak gitu Iya, ya. Makanya akhirnya Rata-rata berpikir seperti itu. realistis. Kita berpikir realistis. Sebenarnya sebagian besar anak yang kita kontrak jangka panjang itu adalah hasil binaan kita sendiri, hasil binaan Persebaya sendiri. Memang ada beberapa pemain dari luar yang dipanjangkan itu karena ya berbagai macam perhitungan. Yang jelas coaching staff kan pasti udah punya strategi, udah punya ini. Ya kami dari klub ya mengawal gimana caranya tim ini supaya jalannya benar. Jalannya benar ya. Mas, tapi ini kan Persebaya akhirnya banyak mengontrak pemain-pemain muda ya. Iya. Dan kalau udah yakin lah kalau udah dibina Persebaya ini pasti jadinya bagus. Kalau bagus dipanggil timnas. Nah, Sintayong ini kan suka pemain-pemain muda. Iya, Siap iya. nggak tuh Mas kalau banyak yang dipanggil? Kan kemarin sempat goyang juga kan gara-gara sebenarnya dipanggil. kami lihat di tim ini yang potensi timnas ada 8 orang. Termasuk yang baru-baru ini. Termasuk yang baru. Inisialnya, Mas? Enggak, potensi timnas pas ada sekitar 8 orang. 8 orang Ya. pemain baru ini. Yang lama apa yang sekarang, Mas? Enggak, yang baru Yang ini. baru. ini, Yang oh. bakal Yang baru baru aja ini 8. kita bisa potensi timnasnya ada 8 orang. Yang udah pasti kelihatan kan di situ Marcelino, Marcelino. Udah pasti kan Iya. Marcelino, Iya. Koko Ari, Rizky Ridho, Iya, udah Hernando. kelihatan. Hernando. Udah kelihatan udah. Sama yang lagi main 4, sama 5. timnas kan sekarang. Jangan-jangan gini Intan, Mas Yaya, sengaja nih yang apa seperti pemain-pemain Rizky Ridho, Rahmat Irianto, bukan Ridho, Koko Ari. ini Ricky Kambuaya, Oh, Kambuaya. Rahmat Irianto, itu kan dilepaskan Iya. ya. Itu jangan-jangan emang sengaja jebakan Batman tuh. Jadi tim-tim yang ngambil itu ntar saya kehilangan dia di tim Iya. nasional. Gitu. Kehilangan juga ya. Memang salah satu yang dihitung ini itu juga sih sebenarnya. Cuman kan iya masalahnya pasti. tim ini loh masalah dengan timnas. Cuman sebenarnya gini. Kami di Persebaya ini mencoba untuk berkomunikasi terus dengan federasi supaya pemanggilan itu sesuaikan aja dengan match day FIFA. Jadi Karena nggak itu banyak gitu. standar semua negara kan seperti itu sebenarnya. Cuman di kita yang kadang-kadang Iya, ambil ambil duluan ya. musim lagi jalan. Lagi jalan. Kalau sekarang sih Diambil mau ambil sekarang. aja. Iya. Tapi kalau musim lagi jalan terus ini kan kompetisinya akhirnya nggak sehat. Yes. Yang harusnya dia peringkat atas Betul. hancur kayak gitu Kan terus. maksudnya nih boleh dibilang kemarin Persebaya juga sedikit dirugikan. Ya. Banyak Iya, kali dirugikan banyak. ya. Iya, Karena dirugikan. pemainnya Diambil di saat 5. lagi on form pemain-pemainnya Dua. Diambil. available kan. Ya, seperti ya. Iya, itu Akhirnya juga. kan kompetisinya kan nggak sehat, nggak menarik. Nggak kompetitif Akhirnya lah ya jadinya ya. tim besar lawan tim kecil bisa menang tim kecil. Iya. Iya. Padahal harusnya kalau itu sehat menarik kan. Iya. Ini artinya udah Nggak dipikirkan sehat. baik-baik lah Itu ya harusnya untuk itu. mungkin ya ini kita Mempersiapkan harus ini. kita akan coba untuk terus berkomunikasi dengan federasi. Semoga Kedepannya ini jangan kedepannya ulang lagi lah ya. bisa seperti Karena itu. tahun ini agenda banyak Lintang. Agenda bagus. Iya. Ada SEA Games, terus SEA Games, ada AFF. Piala AFF juga kan? AFF ya. Ini kita ya perhitungan kami sih kami bakal banyak kehilangan pemain. Nah, Tapi intinya kita udah siapkan Berarti covernya udah layernya siap, udah harus layernya siap, udah Mas, ya? siap ya. berarti layarnya udah semuanya siap. Nah, ini kan Ya. mungkin ini berhubungan sama pemain-pemain lokal ya. Kalau pemain asingnya nih Mas, kan baru ada Leo Lelis doang ya. Lelis ya namanya, Iya, Leo Lelis Leo kan, Lelis. Leo Yang Lelis sudah yang di-announce udah ya. di-announce ya. Ha. Nah, itu udah lengkap kan katanya. Ada siapa Atau lagi masih dalam Mas? pencarian nih, Mas? Atau masih ada pencarian nanti? Jadi udah lengkap, tapi masih tidak bisa diumumkan. Oh, berarti belum Belum. jelas, belum mereka jelas ya. mereka masih terikat kontrak. Walaupun itu cuma tinggal secara Ngabisin- regulasi kan 2 bulan kan ngabisin waktu ya. udah Iya, mereka udah udah bisa, boleh. bisa. Masih Cuman terikat kita kontrak, nggak ya. mungkin Takut apa namanya? ganggu Iya, juga. takut ganggu Etika ya. etikanya Masih dia juga. main, berarti ini dari luar ya? Liga Dari apa? luar. Maksudnya emang bener-bener Dari masih luar. main dari Iya. luar, nggak dari Indonesia? Enggak. Alasannya kenapa Mas?
supaya belum pernah ke detect cara mainnya sama tim lain atau gimana? Salah satunya itu kita lebih apa ya, penyegaran lah, mungkin lebih biasanya kan masih kompetisinya masih kenceng, terus ketika turun ke Indonesia juga apa, mereka masih tenaganya, masih ininya ya. masih antusias ya, betul. Nggak turun ya? Kayak itu pengalaman kemarin Bruno sama Taise kan. Iya, Karena iya. mereka kan dua-duanya kan benar-benar baru kan, baru grass lah istilahnya gitu. Kalau mobil baru keluar dari pabrik lah kan. Iya. Jadi itu benar-benar berasa ya. mungkin itu salah satu alasan. Pertimbangannya Dan kalau mamanya yang udah main kan biasanya kan juga yang udah main di Indonesia harganya kan biasanya udah Iya. Udah tinggi sekali. Oh, Gitu. mungkin kirain udah makan nasi goreng. Tetap Kontraknya ya tinggi makannya ya. tetap biasanya mereka gitu. Nah, tapi Mas ini kan yang seru banget kemarin nih, kalau ini kan masalah pemain-pemain oke lah. Akhirnya Persebaya ngasih tahu ternyata mereka sudah lumayan lengkap. Yeah. Tapi kalau melihat pemain-pemain ini kan perlu ada apa ya, rasa pemain baru. Pasti dikumpulin dalam suatu klub baru harus ada adaptasi. Yeah. Nah ini ngerasa di tahun ini nanti akan gimana nih Mas? Akan lama nggak nanti adaptasi lagi atau gimana? Saya yakin sih coaching staff kami semua akan berusaha semaksimal mungkin untuk tim ini segera beradaptasi. Kapan mau dikumpulin Mas? Tanggal 9 Mei rencananya. Ada event terdekat mungkin yang buat ngejajal mesin? Iya, buat coba. Udah diumumkan kemarin ada ulang tahun Surabaya itu akan ada agenda di situ. Tanggal mungkin sekitaran tanggal 22 atau ya 22 lah, mungkin 22 Mei. Mei ya? Oke, ada agenda ternyata yang mencoba ya pemain-pemain baru sekalian Perkenalan dikasih tahu. ya? Sekalian perkenalan. Nah, tapi ini artinya ini ada pertemuan Ya apa ini nih? kemarin Ini nih kemarin dengan ya? wali kota. Oke, Wali kota Surabaya. untuk itu ya, perizinan? Ya, untuk masalah itu. Oke. Bukan perizinan kan, ulang tahun Surabaya. Jadi Oh, beliaunya untuk mau membuat kolaborasi acara. antara Persebaya dan Di mana Mas? Pemkot Bentar, Surabaya. ini buat acaranya Mas? Stadion. Gelora Bung Tomo. Oh, Gelora Bung Tomo. Rencananya insya Allah semoga mendapatkan izin, Amin. ada supporter. Wah, siap-siap bonek, mudah-mudahan ya. Bikin kayak charity match gitu Mas, atau kayak misalnya trofeo gitu kayak yang mau diadain sama Persis Solo ya kemarin? Ya, kemungkinan kita masih godok untuk acara pastinya, tapi ya kalau nggak trofeo ya single match itu aja, satu kali match. Nanti akan lihat ya. Nah ini kalau udah ngomongin soal boleh ada penonton nanti, mudah-mudahan diizinin ya tanggal 22 nanti. Ini juga kemarin kita sempat ngobrol sama ada Paulu kita ya namanya. Nah, ini katanya musim depan insya Allah akan home dan away. Senang nggak Mas? Tanggapannya gimana nih Persebaya mendengar berita ini? Itu paling benar home dan away dan ada penonton. Ada penonton. Oke, Ya, berarti kalau industri away, berjalan ya. Iya, begitu jadi ya. industri bisa berjalan. Tapi tetap main di Bung Tomo tetap ya? Kami tetap Bung Tomo. Itu kan salah satu stadion yang nanti rencana mau digunakan Rencana buat untuk Piala Dunia. Piala kan? Buat Piala Dunia, Dunia, iya. Nah sekarang saya mau nanya nih Mas, sebenarnya berapa persen sih komponen revenue dari keseluruhan budget klub itu dengan penonton? Maksudnya penonton tuh berkontribusi berapa persen sebenarnya dari kebutuhan itu Mas? Ya lumayan sih, lumayan. Saya untuk angka-angkanya itu nggak persentasenya, Mas. terlalu ini. Kalau kehadiran penonton tuh persentase bisa membantu budgeting Pendapatan. setahun itu berapa persen gitu loh. Iya, maksudnya Supaya kita bisa mengklasifikasi sebenarnya yang paling atas itu sebenarnya sponsor apakah atau penonton. Kalau sampai saat ini masih sponsor. Oh, tetap masih sponsor ya. Sponsor, Baru yang keduanya penonton, baru jersey. Oh, merchandise. Oh, merchandise baru nanti terakhir ya. Oh, berarti penonton dulu. Berarti ini Kalau maksudnya ini sponsor Mas, dulu kalau baru ini penonton. konten Mas pengaruh nggak tuh? Ada revenue-nya nggak, Mas? Ada. Tapi itu kan itu untuk menggarap atau mengembangkan media tuh. Media sendiri. Iya. Oh. Terus Mas kalau jam main sendiri ini terkait hak siar kan biasanya kan kayak misalnya musim lalu gitu. Pingin gak sih kayak misalnya main malam atau ada keinginan yang main sore atau gimana gitu? Sebenarnya gini, yang paling kita ini kan olahraga. Olahraga itu kan nggak bisa kalau umpamanya batasan-batasan dalam olahraga itu dilanggar semua. Seperti kemarin itu pemain-pemain ada yang main jam 9, 10 ya? 10 waktu Bali, 10 kurang seperempat waktu Bali. 21.45. Itu kan berarti selesainya kan 11.45 jam 12 malam. Iya. Teman-teman pulang, apalagi kalau dia main di Dipta, Kayak hotelnya di Kute, itu perjalanan 1 jam.
Iya. Itu bisa subuh baru tidur. Lah itu kan nggak sehat ya, nggak Iya, sehat nggak itu bagus juga. Ya kompetisi sehat. Kalau pemainnya nggak sehat. kalau kompetisinya mau sehat ya pemainnya harus sehat. Iya. Kalau kompetisi sehat, timnasnya juga akan Mungkin sehat. itu bisa Mas Yahya ya, asal dia mainnya seminggu sekali gitu. Iya, Iya, kalau ini kan Ini mepet. mainnya 4 hari sekali. Iya. 2-3 hari sekali Tapi main. Bung Wika sendiri juga ngelihatnya sebagai komentator tuh ngelihat akhirnya pertandingan kita mau akan diadakan home dan away dan juga Iya, melihat pertandingan yang diadakan jamnya juga kan ini terkait hak siar apa segala macam tuh gimana ngeliatnya? Happy sih kalau itu bisa happen Terjadi ya. Karena memang idealnya seperti itu dan kita sudah terlalu lama ini mengalah dengan COVID ya. Iya betul, Sudah bener mengalah. banget sih. Dan semua suffer lah Intan. Mudah-mudahan Tuhan memberkati musim baru ini nggak ada kendala lah dari sisi kesehatan, dari perizinan. Karena semua ekonomi kan juga bertumbuh dari sepak bola juga ya. Kontribusi sepak bola untuk ekonomi kerakyatannya sangat besar. Dan juga ikut menghidupi klub juga gitu. Oke. Itu sangat ideal banget buat kita juga sehat hidupnya Intan. Jadi nggak back to back siarannya. Iya, kemarin bener-bener bisa 3 Gila ya, kali. 3 kali ya. Bener-bener sampai Dan kita malam. semua di komentator itu semua kena Mas Yaya. Ngalamin Iya, juga kena. iya kena semua. Kenapa segitu ya? Kena kecuali si Jebret aja tuh. Iya yang enggak sama Bang Rensu. Sama Renzi. Sama ya, Rendra iya. enggak? Atau dia pas kenanya dia didimnya nggak ngasih tahu. Aduh jangan dong, berarti kena semua dong. Oke. Akhirnya kacau semua ini. Iya, itu sampai aduh rasa betul loh begitu pas ada satu host atau komentar yang kena gitu mempengaruhi ininya flow-nya kan. Waduh jadi Jadi double-double. bingung. Ini kemarin sampai Kak Oki bilang ada naik pangkat. Jadinya memanggil komentator Liga 2 naik naik langsung ya. naik ke Liga 1. Mas Yahya ini terakhir nih Mas. Ini coba Mas bisa sampaikan kepada bonek lah. Apa ya target dari Persebaya itu apa dan harapannya juga pesan-pesan untuk bonek itu apa Mas? Iya. Di Liga berikutnya. Yang paling penting semuanya untuk bonek. Kami tahun ini baik itu bonek manajemen kami akan bersatu sekuat tenaga untuk membuat tim ini melangkah jauh lebih ke depan lah, intinya itu. Jadi semua bonek terus dan semua komponen-komponen yang tim ya. ada di Persebaya sabar dan mari berjuang bersama-sama untuk Persebaya. Yes, Itu aja. mantap berjuang bersama-sama. Mas terakhir banget deh ini ada titipan juga. Anggaran Persebaya musim ini berapa Mas? Waduh, enggak. Yang jelas kami rasional, udah itu aja. Apa sama dengan musim kemarin? Iya, gitu sama ya? dengan musim Enggak, kemarin atau enggak. lebih tinggi? Pasti naik. Pasti naik. Pasti naik. Karena Cuman, juga udah sistemnya iya, juga berubah ya. Tapi anggaran kami rasional. Oke, kita doain ya Bung Ege, Iya. mudah-mudahan ini berjalan dengan lancar, benar-benar udah bisa balik normal lagi semuanya. Thank you banget, berarti udah nonton, sampai ketemu lagi hari Kamis. Bye.